Beberapa hari berlalu. Hari ini adalah pesta pernikahan Safira dan Miftah. Indria terus menemani Safira yang tengah dirias. Begitu juga dengan Yongki yang menemani Miftah. Mereka berdua sengaja dirias di dalam ruangan yang terpisah karena Safira yang memintanya. Safira, kamu malu ya? Tanya Indria penasaran. Tidak. Elak Safira gugup. Indria tahu jika Safira berbohong. Sebab jemarinya tampak gemetar dan pipinya memerah. Indria sangat menyayangkan kenapa pernikahan mereka diawali dengan kebencian. Andaikan saja Miftah dulu tidak melakukan hal tercela, pasti pernikahan ini akan menjadi momen yang begitu manis. Akan tetapi Indria juga tidak bisa menyalahkan takdir. Toh pernikahan dia dengan Yongki malah dilandasi tanpa cinta. Tetapi seiring berjalannya waktu bisa bahagia. Kak Indria kenapa malah melamun? Tanya Safira lewat kaca di depannya. Tidak apa-apa. Hanya saja aku yakin jika setelah menikah hidup kamu akan bahagia. Jawab Indria. Aku hanya bisa pasrah Kak. Aku sendiri sejak kecil sudah terbiasa hidup menderita. Jadi bagiku hal seperti ini bukan sesuatu yang menyedihkan. Hanya saja dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal. Seperti menghalangi aku untuk ikhlas menerima takdir. Ini. Jawab Safira panjang lebar. Kamu masih remaja tapi pola pikir kamu sudah dewasa. Bismillah, niatkan semua karena Allah. Semoga kamu mendapat ridanya dan cahaya kebahagiaan akan menyinari hidupmu. Bujuk Indria. Selesai dirias, Indria mengapit lengan Safira dan menuntun keluar. Masya Allah. Gumam Safira dan Indria takjub. Dekorasi pernikahan sangat mewah. Tidak tanggung-tanggung mengundang tamu begitu banyak. Bahkan teman-teman semasa sekolah Safira juga diundang. Indah sekali kan? Lihatlah. Bagaimana teman-teman kamu merasa iri? Miftah sengaja melakukan semua ini agar mereka yang pernah menyakitimu tahu jika sekarang kamu adalah seorang ratu. Miftah sangat mencintaimu Safira, jadi jangan tutup hatimu. Coba kamu renungi lagi ke depannya ya, sedikit demi sedikit, ujar Indria. Safira tidak bisa berkata-kata. Dalam hati mengagumi keindahan yang ada di depan mata. Safira melangkah maju secara perlahan. Ada ruangan sendiri khusus tempat ijab kabul. Di sana keluarga dari kedua belah pihak sudah menunggu. Tampak Yanti dari kejauhan yang melambaikan tangan bersama neneknya. Safira ingin menangis. Tetapi dia tahan karena tidak ingin membuat suasana menjadi rusak. Di sisi lain Miftah menggenggam erat jemari Yongki. Yong, aku salut dulu saat ijab kabul kamu tidak grogi sama sekali. Bisik Miftah. Dulu karena aku menikah dalam posisi marah. Jadi tidak ada sensasi seperti yang kamu alami saat ini. Justru aku merasa menyesal, sebab saat menikah tidak bisa memberikan kenangan yang indah untuk istriku. Jawab Yongki pilu. Gila Yong, aku sangat gugup. Aku takut jika nanti salah ucap. Bisik Miftah semakin cemas. Apa mau aku wakilkan? Canda Yongki. Yeh, nanti Safira jadi istri muda-mudong. Sergah Miftah. Tepat pada saat itu Safira datang dan dituntun untuk duduk di samping Miftah. Matanya langsung tidak bisa berkedip melihat calon istrinya yang sangat cantik. Miftah sampai deg-degan. Tetapi ketika kedua mata mereka saling bertemu, Miftah meyakinkan diri untuk menjadi suami yang layak. Miftah mengatur napas dan mulai memperhatikan arahan dari penghulu. Pernikahan berjalan dengan lancar. Semua mengucapkan Alhamdulillah ketika Safira dan Miftah sah menjadi suami istri. Setelah acara selesai, Safira diajak pulang ke rumah Miftah yang ternyata sangat besar dan mewah. Berbeda dengan rumah dulu di mana Safira datang berkunjung untuk mengambil ijazah. Karena Miftah sudah menjual rumah yang memiliki kenangan pahit itu, dia memilih kembali tinggal bersama ayahnya saja yang sudah mulai tua. Miftah ingin, jika hidup bersama ayahnya setidaknya Safira memiliki rasa segan padanya untuk mengabaikan dia di hadapan mertua sendiri. Safira, mulai sekarang ini akan menjadi rumah kamu. Di sini kita tinggal bertiga dengan ayah. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan. Karena sudah ada beberapa pelayan. Dan kalau kamu mau kuliah nanti bisa diatur lagi. Ucap Miftah. Iya. Jawab Safira agak takut. Saat Miftah membuka pintu mobil, Safira turun sambil menundukkan kepala. Dia tidak siap menatap kedua bola mata Miftah yang sudah sah menjadi suami istri. Mereka berjalan beriringan.
Disambut beberapa pelayan yang sangat ramah. Safira digiring ke lantai 2, ke kamar yang begitu besar dengan hiasan malam pertama. Safira langsung shock melihat hal itu. Kak Miftah, maaf, ini ulah ayah aku. Nanti aku akan meminta pelayan untuk membereskan. Setelah Miftah salah tingkah. Bukannya kita akan tidur di kamar yang terpisah? Tanya Safira kebingungan. Miftah segera menutup pintu, biar perbincangan mereka tidak didengar oleh pelayan. Ayo duduk dulu. Biar aku jelaskan, bisik Miftah. Safira duduk di sofa, ingin mengutarakan isi pikirannya juga. Karena kita tinggal bersama ayah, aku harap kami setidaknya mau bersandiwara menjadi pasangan seperti pada umumnya. Pelayan di sini sudah mengikuti ayah selama puluhan tahun. Apa yang mereka lihat dan dengar sudah pasti akan sampai pada ayahku. Jadi aku mohon, kali ini saja membantu aku membuat ayah bahagia. Dia sangat khawatir akan pernikahanku sebab dulu ayah ditinggal ibu saat bangkrut. Makanya trauma itu sampai kini belum hilang. Jadi kamu mau kan bersandiwara? Bujuk Miftah dengan tatapan memelas. Kak Miftah, aku tidak sejahat itu. Tentu saja aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Tapi tidak untuk satu kamar. Aku juga memiliki rasa trauma. Aku tidak mau tidur satu kamar. Sergah. Safira memohon. Aku sudah berjanji tidak akan menyentuh kamu tanpa izin darimu. Walau satu kamar aku akan tidur di sofa. Tapi hanya kita berdua saja yang tahu. Aku mohon. Setidaknya ayah bisa bahagia jika melihat kita harmonis. Setelah Miftah. Safira semakin panik. Karena tidak sesuai dengan rencananya dari awal. Aku mohon Safira. Aku sudah berjanji. Aku tidak akan mengingkari. Bujuk Miftah. Baiklah. Tapi jika kamu melanggar janji aku akan mengajukan cerai di depan ayah. Jawab Safira tegas. Iya. Jawab Miftah menahan senyuman. Ide Yongki memang ampuh. Ternyata belajar beberapa trik dari mantan playboy juga sangat menguntungkan. Tetapi Miftah tidak ada niatan buruk. Hanya ingin lebih dekat dengan Safira dan menunjukkan kasih sayang yang nyata. Malam harinya mereka makan bersama Bintara. Safira hanya diam saja dan menunduk karena sangat takut. Safira, mulai sekarang kamu anakku juga. Jadi jangan menganggap aku ini seperti mertua yang jahat. Jika kamu ingin makan apa tinggal minta pada pelayan. Tidak baik ibu hamil menahan diri jika memiliki keinginan. Ucap Bintara tegas tetapi sangat senang. Sedangkan Miftah dan Safira sama-sama terkejut. Miftah lupa mengenai hal ini. Karena kehamilan Safira adalah kebohongan belaka. Tetapi untungnya Safira hanya mengangguk patuh dan tidak menyangkal soal kehamilan. Sebab Safira memang masih polos dan tidak tahu apakah dirinya hamil atau tidak. Setiap kali ingin tes pack sangat takut.